السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة, pagi ini insyaallah ta'ala kita akan membahas sabda-sabda Nabi, hadis-hadis Nabi yang disaksikan oleh kaum muslimin, oleh kita semua. Kita tahu hampir di setiap zaman selalu ada sabda-sabda Nabi yang menjadi kenyataan. Antum lihat 4 atau 5 bulan setelah Nabi wafat, Abu Bakar menyaksikan apa yang telah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Adanya beberapa orang yang mengaku sebagai Nabi, adanya beberapa orang yang keluar dari Islam, murtad, tidak mau bayar zakat. Ini semua telah disabdakan oleh Nabi SAW sebelum peristiwa itu terjadi. Umar bin Khattab menyaksikan seorang yang sangat berbakti kepada ibunya, yang orang ini disebut-sebut namanya oleh Nabi SAW. Padahal orang ini belum pernah bertemu dengan Nabi SAW. Dari Yaman, dari Qarn. Siapa namanya? Uwais. Ya. Setiap kali datang serombongan dari Qarn, Umar selalu bertanya, apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais? Apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais? Satu ketika Uwais mengatakan, saya Uwais, maka Umar memastikan, engkau pernah punya sakit belang, kemudian sembuh kecuali 1 dirham. Engkau kaza. Tepat Umar tahu, karena Umar memegang apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Bahkan Umar meminta doa kepada Uwais. Umar manusia terbaik kedua setelah Abu Bakar, yang apabila ada Nabi lagi tentu Umar akan jadi Nabi, kata Nabi. Yang apabila berpapasan dengan syaitan jin di satu jalan, maka syaitan itu mengambil jalan lain. Meminta doa kepada seorang yang tidak dikenal oleh masyarakat, yaitu Uwais. Luar biasa ya. Karena apa? Sabda Nabi SAW. Orang-orang pun berbondong-bondong minta doa kepada Uwais, dan Uwais menyepi sendiri, menghilangkan dirinya dari keramaian orang. Inilah orang-orang salaf. Inilah Rasul dan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, tidak suka dengan kemasyhuran. Coba kita hari ini ya, dikejar-kejar orang, minta doa, maka pasang pelang ya, jalan ini nomor sekian. Itulah kita kaum muslimin hari ini. Sampai kepada zaman Utsman, sampai kepada zaman Ali bin Abi Thalib. Dengan matanya Ali bin Abi Thalib melihat anak-anak muda yang disabdakan oleh Nabi, hudasaul asnan, sufahaul ahla, anak-anak muda yang sangat buruk pemahamannya terhadap Al-Quran, yang jidatnya hitam karena bekas sujud, yang badannya kurus-kurus karena hampir setiap hari berpuasa,
yang mukanya pucat-pucat karena hampir setiap malam bangun malam. Tapi Nabi mengatakan mereka sebagai apa? Hah? Apa kata Nabi tentang mereka? Hah? Kilabu ahlin nar. Apa? Anjing-anjing penghuni neraka, waliyadzubillah. Ini anak-anak muda yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketika Nabi bersabda mereka belum lahir, mungkin masih bayi. Itu disaksikan oleh Ali bin Abi Thalib dan diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Karena Nabi berpesan, jika bertemu dengan mereka, tumpaslah. Jika aku bertemu dengan mereka, akan aku perangi mereka, akan aku habisi mereka, sebagaimana Allah menghabisi kaum 'Ad dan kaum Samud. Maka ucapan Nabi ini dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Enggak peduli Ali bin Abi Thalib mau sholatnya rajin, mau puasanya luar biasa, enggak peduli. Karena itu menipu. Sholat bisa salah, puasa bisa salah. Karena ada sholat bid'ah, ada puasa bid'ah. Adapun ucapan Nabi salah, tidak mungkin. Membunuh mereka, membantai mereka adalah pahala besar. Dan ucapan Nabi ini diamalkan oleh Ali bin Abi Thalib, habis ditumpas. Kecuali kira-kira 7 atau 8, sebagian riwayat mengatakan 11. Tinggal 11 orang. Dari kira-kira 3.000 sampai 4.000 yang tidak mau rujuk, tidak mau bertaubat. 2/3 dari mereka lebih banyak mau bertaubat setelah iqamatul hujjah yang ditegakkan oleh Ibnu Abbas. Ali bin Abi Thalib mengutus Ibnu Abbas untuk iqamatul hujjah kepada mereka. Ini sedikit pelajaran bagi antum bahwa orang-orang yang semangatnya luar biasa belum tentu berada dalam kebenaran. Orang-orang Khawarij ini, anak-anak muda Khawarij ini semangatnya luar biasa, sangat luar biasa. Tetapi mereka berada dalam kebatilan. Antum tahu apa yang mereka ucapkan ketika Ibnu Abbas mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum tahu jawaban mereka? Menunjukkan bahwa mereka ini bodoh sekali, jahil sekali, tidak faham dengan kaidah. Ibnu Abbas memberikan salam kepada mereka. Ibnu Abbas, siapa yang tidak sikoh kepada Ibnu Abbas? Murid Nabi, langsung menyaksikan wahyu turun, salat di belakang Nabi, bersama Nabi, dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh mereka dengan marhaban ya ibna ammi Rasulillah. Marhaban, selamat datang wahai putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, bukan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena bagi mereka kalau ikut Ali bin Abi Thalib atau ikut Muawiyah atau ikut Amr bin As, kafir. Termasuk Ibnu Abbas. Luar biasa kejahilan mereka. Menjawab salam orang kafir kan tidak boleh. Maka mereka menjawab marhaban ya ibna ammi Rasulillah. Selamat datang wahai putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marah Ibnu Abbas. Aku sampaikan kepada kalian salam Rasulullah, salam Islam. Kalian jawab dengan salam jahiliyah. Dari sini keluar hukum bahwa seluruh salam yang bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah salam jahiliyah. Tidak boleh ada salam kecuali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita kaum muslimin tidak sepatutnya mengucapkan selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat tahun baru, selamat. Tidak ada salam kecuali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terus sampai zaman Muawiyah, sampai Yazid, Umar bin Abdul Aziz, Harun ar-Rasyid, sampai zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau menyaksikan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kaum muslimin nanti akan diperangi oleh bangsa yang bersendal bulu.
berwajah seperti tameng, bulat, matanya kecil, sipit, kulitnya putih. Ya, tentu kita tidak lupa dengan kejadian sekitar abad ke-7, abad ke-8 Hijriah, ya, 1258 kira-kira. Bagaimana 800.000 lebih kaum muslimin dibantai dalam satu hari. Bangsa yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Dan di Irak, di Basrah, banjir darah. Kitab-kitab kaum muslimin dibuang ke sungai dan memerah sungai dengan darahnya kaum muslimin. Ya. Kemudian 200 tahun yang lalu sampai 100 tahun yang lalu kita saksikan kebenaran sabda Nabi SAW bahwa kaum muslimin seperti qas'ah, seperti makanan yang ada di qas'ah, yang ada di nampan. Qas'ah adalah satu tempat yang berisi makanan, biasanya disantap oleh 6-8 orang. Nah, kaum muslimin bernasib seperti itu. Diambil oleh si A, si B, si C. Antada'a alaikumul umam, umat-umat non-Islam menikmati kaum muslimin sebagai makanan. Kita saksikan kira-kira 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu. Ya. Perancis, Inggris, Belanda, Portugis menjajah negeri-negeri Islam, menikmati hasil bumi, hasil tambang negeri-negeri Islam zaman penjajahan. Bahkan sampai hari ini saya kira, tetapi dengan cara lain. Ya, itu terjadi. Nah, kita akan lihat bagaimana hari ini kaum muslimin mengalami apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya awali dengan apa yang terjadi kira-kira 12 hari yang lalu. Ya. Ini sudah disabdakan oleh Nabi SAW. Kejadian 12 hari yang lalu sudah disabdakan oleh Nabi SAW secara garis besar. Garis kecilnya, contoh kecilnya, bukan contoh besar ya, contoh kecilnya kita saksikan kira-kira 12 hari yang lalu. Saya bacakan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Sahih Imam Muslim dan lain-lain. Saya kira tidak tersembunyi bagi antum hadis ini. La tattabi'unna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Sungguh kalian umatku kelak di akhir zaman akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, bangsa sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta lau dakhalu juhra dabbin, hingga ketika mereka umat-umat sebelum kalian masuk ke dalam lubang dob. Dob sering diartikan dengan apa? Biawak. Saya kira terjemahan ini tidak tepat. Karena dob yang dimaksud oleh Nabi yang mempunyai lubang-lubang yang sangat dalam di padang pasir itu makan daun-daunan, tumbuh-tumbuhan. Adapun biawak di negeri kita ini makan daging, ikan, dan berkuku tajam. Maka untuk mengatakan biawak itu halal, saya kira tidak tepat. Kalau dob jelas, Khalid bin Walid dan beberapa sahabat makan daging dob di hadapan Nabi, dan Nabi membiarkannya, tidak mengharamkannya, tidak melarangnya, walaupun beliau tidak ikut memakan. Ya. Kalau haram tentu beliau akan larang. Nah, dob ini mempunyai lubang-lubang yang sangat dalam di padang pasir. Siapapun yang masuk ke lubang dob, maka nggak waras. Ya. Orang yang bodoh pun nggak akan mau, nggak ada gunanya, bahaya. Lubang-lubang dob itu dalam, masuk ke lubang itu nggak waras, gila.
Ya. Tetapi jika yang melakukan itu orang-orang sebelum kalian, kalian akan ikut masuk juga. Para sahabat bertanya, al-Yahud wan Nasara? Ya Rasul, apakah yang engkau maksud umat sebelum kita itu Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab, apa? Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Iya, siapa lagi kalau bukan mereka? Berarti para sahabat mempunyai ilmu, tahu. Hanya para sahabat ingin memastikan, betulkah Yahudi dan Nasrani? Dijawab oleh Nabi, iya. Shadaqa Rasulullah, terbukti kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan tidak waras, perbuatan gila, perbuatan gak masuk akal. Tapi kalau yang melakukan itu Yahudi dan Nasrani, orang-orang barat, kaum muslimin ikut melakukannya. Jam 12 malam, keliling kota, keliling jalanan, sambil niup terumpet. Waras nggak kira-kira? Ya, waras nggak kira-kira? Nggak waras. Waras dari mana? Jam 12 malam enak-enaknya tidur, istirahat, melepas capek, siang kerja, ya kan? Bersama anak, istri, tidur, istirahat, agar bisa bangun malam, minimal subuh tidak kesiangan. Ini dipakai untuk muter-muter, niup trompet, dan harus bareng gitu. Pas jam 12 itu. Waras dari mana ini? Ya, siapa yang mengawali perbuatan ini? Imam Syafi'i? Jelas bukan. Imam Ahmad bin Hanbal? Jelas bukan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Jelas bukan. Siapa yang mengawali perbuatan tidak waras ini? Al-Yahud wan Nasara, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepat. Ini contoh kecil. Contoh kecil sekali. Kita belum berbicara bagaimana ekonomi riba, bagaimana demokrasi, bagaimana HAM, bagaimana gender. Ini contoh kecil. Ya. Agar kita bisa melihat betapa kaum muslimin hari ini betul-betul melakukan persis apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan enggak masuk akal. Ya. Seandainya antum hidup di pedalaman, ya, nggak nonton TV, nggak nonton radio, nggak baca koran, ya kan? Taruhlah hidup di pesantren pelosok gitu ya. Nah, antum ke kota, gitu. Antum ke kota, antum menyaksikan ada kira-kira 200 orang berkumpul di lapangan, ya. Sambil berkumpul di lapangan, sambil meletakkan tangan di jidat, ya. Tangannya diletakkan di jidat, ya. Sambil ngeliatin kain 2 kali 1 meter, ya. Ini antum bayangkan baru masuk kota, ya, di pelosok nggak kenal apa. Saya kira antum akan bertanya, ini orang ngapain? Kan begitu, ya. Ini waras apa tidak, gitu kan? Apa manfaatnya, apa gunanya? Ya, meletakkan tangan di jidat sambil melihat ke atas. Akal nggak bisa cerna. Itu sama dengan melempar jumroh, mencium hajar aswad. Akal nggak bisa cerna, ya kan? Menunjuk dengan jari, tawaf, sa'i. Akal nggak bisa cerna, ya kan? Cuman bedanya apa? Kalau melempar jumroh, mencium hajar aswad, tawaf, sa'i, menunjuk dengan jari ketika tasyahud, rukuk, sujud, itu yang mengajarkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, Nabi kita, Rasul kita, uswah kita, qudwah kita. Tapi menghormat bendera seperti tadi yang mengajarkan siapa? Al-Yahud wan Nasara. Ini mau disamakan. Kan sama-sama nggak masuk akal, sama-sama nggak bisa dicerna, sama. Nggak ada bedanya antara menghormat bendera dengan mencium hajar aswad.
Sama-sama akal nggak bisa mencerna. Cuman masalahnya siapa yang nyuruh? Yang satu disuruh oleh seorang utusan Allah yang siddiq, yang amanah, yang satu-satunya manusia yang dijamin ampun dosanya, yang sudah dilakukan, yang belum dilakukan, satu-satunya manusia. Ya. Luar biasa derajat keimanan beliau, kemuliaan beliau. Jangankan yang sudah dilakukan, yang belum dilakukan dijamin ampun. Nabi belum, misalnya Nabi mau berbohong nih, Nabi mau bohong nih biar nggak ada masalah. Kalau jujur kan biasanya suka ada masalah, bohong aja. Nabi belum bohong, sudah diampuni, sudah dijamin ampun. Kalau Nabi mau nekat nih minum khamr, beliau belum minum khamr, sudah diampuni oleh Allah. Misalnya Nabi nekat mau berzina, belum berzina, sudah diampuni. Lihat awal-awal surat Al-Fatah. Gak ada manusia seperti ini. Ya. Alhamdulillah cuman beliau yang seperti itu. Coba kalau kita dijamin ampun dosa-dosa yang belum dilakukan, ya, habis saya kira, ya, dicobain semua, ya, itu kita. Alhamdulillah yang dijamin ampun dosa sebelum dilakukan itu hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau memerintahkan sesuatu kepada kita, tentu sami'na wa ata'na. Mustahil manusia seperti itu sampai salah memberikan kebijakan. Ya. Nah, sementara ini al-Yahud wan Nasara. Ya. Saya kira antum tahu. Jangankan antum, orang tua antum pasti tahu. Jangankan orang tua, kakek nenek antum insya Allah tahu. Kalau pinjam 1 juta, nanti dengan perjanjian mengembalikannya 1,2 juta. Apa namanya? Riba, jelas, bunga. Maka para rentenir itu kan malu-malu. Ya. Para rentenir itu ada sebagian kecil dari mereka kaum muslimin, Pak Haji, malu-malu. Ya, enggak, ini saya enggak membungakan uang, ini saya ikhlasnya aja, ya. Ini bukti bahwa mereka tahu kalau ini haram, ini riba, bahwa bunga itu riba. Ya. Nah, berhubung ini dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, masuk ke negeri-negeri Islam dan sudah melembaga menjadi satu badan, satu perusahaan besar, maka kaum muslimin bangga kerja di situ. Bangga. Ada yang jadi manajer, ada yang menjadi GM, ada yang menjadi direktur keuangan, ada yang menjadi dirut. Bangga, gaji besar. Ya, padahal saudara-saudara kita di kampung malu. Kalau pinjem 1 juta kok kembali 1,2, bahkan 1,1, bahkan 1.050.000, 1.010.000, malu. Tapi ketika yang mengawali adalah Yahudi dan Nasrani, kaum muslimin bangga. Siapa yang tidak bangga hari ini kerja di bank riba ini? Ya, kecuali sedikit kaum muslimin yang belajar manhaj yang hak ini, yang mempelajari qala Allah wa qala Rasul ala siapa kemarin? Ala fahmi sahabat. Jangan qala Allah wa qala Rasul titik, salah, keliru. Qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Harus dibawa ini. Tentu akan faham. Ya. Nah, hari ini kaum muslimin pun mengikuti apa yang menjadi cara mereka al-Yahud wan Nasara. Apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani dalam rangka menutup kebusukannya, menutup keburukannya, menutup kebatilannya, dosanya. Maka al-Yahud
membikin satu cara. Kelihatannya taat tetapi maksiat. Kelihatannya sami'na wa ata'na tetapi tidak. Mereka menempuh satu cara yang terdiri dari 4 huruf. Kha, ya, lam, tak marbutoh. Apa? Kha, ya, lam, tak marbutoh. Apa? Khilah. Ini cara yang ditempuh oleh al-Yahud, yang dengan cara ini mereka ingin menutupi kebatilannya, keburukannya. Khilah. Yang dengan cara ini mereka dirubah oleh Allah, dikutuk dan dilaknat, dirubah oleh Allah menjadi kera dan babi. Betul-betul kera dan babi. Yang muda-muda menjadi kera, yang tua-tua menjadi babi. Apa khilah? Melakukan sesuatu untuk melanggar perintah Allah dengan ditutup. Khilah. Saya kira sudah masuk dalam bahasa kita. Khilah, apa? Berkilah. Berkilah. Sudah masuk dalam kaidah bahasa kita, berkilah. Apa berkilah? Mari kita lihat. Kelakuan Yahudi yang ditiru oleh kaum muslimin. Dan sekali lagi, ini sabda Nabi SAW yang kita saksikan hari ini. Orang-orang Yahudi dilarang oleh Allah lewat mulut Nabi Musa, dilarang mencari ikan di hari, dilarang mencari ikan di hari Sabtu. Padahal Allah menguji mereka di hari Sabtu, ikannya banyak sekali, melimpah ruah, kan mereka di pantai. Ini dalam pengembaraan mereka di Padang Tih selama 40 tahun. Karena mereka tidak mau masuk ke Palestina memerangi bangsa Jabari, maka mereka dihukum oleh Allah 40 tahun yatihuna fil ardi arba'ina sana. Terumbang-ambing, tersesat di muka bumi ini selama 40 tahun di tengah padang pasir. Hari Ahad nggak ada ikan, sedikit sekali. Begitu pula hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Begitu hari Sabtu melimpah ruah ikan. Awalnya mereka taat, tidak mau mencari ikan di hari Sabtu. Tampil salah satu dari mereka yang kemudian diikuti oleh yang lain. Apa? Membikin semacam perangkap. Jadi air dari laut itu dialirkan ke daratan yang sudah dilubangi. Dibikin satu cara di mana ikan-ikan di laut itu masuk ke dalam kubangan itu, tidak bisa kembali lagi. Hari apa mereka melakukan ini? Hari Jumat sore. Hari Jumat sore. Hari Sabtu mereka tidak ngapa-ngapain. Mereka tidak berbuat apa-apa. Ya, hari Ahad pagi diambil perangkapnya, diambil jalannya, dapat banyak sekali. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Tadinya 1 orang, 2 orang, akhirnya 10, 20, 100, 200. Akhirnya menjadi hal yang biasa. Begitulah kebatilan, begitulah kemaksiatan, diawali dari sedikit demi sedikit. Ya, akhirnya sedikit dari mereka yang tidak melanggar ini berkilah. Ibnu Katsir menafsirkan ayat kunu qiradatan khasiin dengan satu kisah yang dikisahkan oleh Ibnu Abbas, di mana pagi itu orang-orang soleh mereka keluar rumah kira-kira waktu duha, waktu di mana orang-orang sudah mulai berjual beli di pasar, rumah-rumah sudah dibuka. Hari itu masih tertutup, sepi, nggak kelihatan
orang kecuali sedikit sekali. Mereka penasaran, ada apa ini? Ya. Maka mereka melongok ke rumah. Antum tahu apa yang terjadi? Tidak ada manusia di dalamnya. Yang ada kera dan babi. Yang ada kera dan babi. Mereka menyaksikan, ini kera dari mana? Ini babi dari mana? Kok di dalam rumah orangnya nggak ada? Berubah hidungnya, matanya, bukan matanya, hidungnya, mulutnya, rambutnya, tangannya, kakinya menjadi babi yang tua-tua, yang muda-muda menjadi kera. Kecuali matanya, matanya tidak berubah, ya. Jadi ini mata si A, mata si B, mata si C, ya. Karena mereka tetangga kan tahu, ya. Itu telah terjadi entah berapa ribu tahun yang lalu. Gara-gara mereka berkhilah. Kan sepertinya taat, padahal maksiat. Maka mereka dirubah menjadi kera. Binatang yang seolah-olah manusia, mirip sekali manusia kan? Kera itu kan mirip manusia, ya. Kadang-kadang bisa naik sepeda, ya kan? Nah, kadang-kadang dikasih rokok bisa ngerokok, bisa mengupas pisang, ya, dan seterusnya. Tapi dia bukan manusia, dia kera, bukan manusia, ya. Seolah mereka taat, padahal mereka tidak taat. Mari kita lihat diri kita. Mari kita lihat kaum muslimin. Apakah kaum muslimin tidak mengikuti kelakuan mereka Yahudi berkhilah? Dan ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin faham bahwa tadi utang 100 juta dikembalikan 110 juta itu riba, bunga. Semua orang tahu, malu, ya. Biar tidak seperti riba, maka mereka berkilah, ya. Antum mau pinjam uang saya 100 juta. Kalau saya bilang, ya 100 juta, tapi nanti mengembalikannya 110 ya, saya malu, saya nggak enak, karena jelas itu riba, jelas itu bunga, ya. Maka biar tidak seperti riba, saya nanya sama antum, sebetulnya antum uang 100 juta buat apa sih? Antum jawab, saya mau beli mobil. Saya nggak bisa beli cash. Kalau cicil saya bisa, ya. Oh gitu. Ya udah, gampang itu mah. Nah, saya bikin cara berkilah. Antum mau mobil yang mana? Mobil itu tuh, mobil Avanza misalnya. Harganya berapa? 100 juta. Oh, gampang. Mobil Avanza ini saya beli ke dealer 100 juta. Ya. Nanti kalau mobil ini sudah milik saya jual ke antum. Berapa? 110. Nanti antum nyincil ke saya 3 tahun atau 4 tahun yang jumlahnya 110 juta. Antum pernah melihat transaksi seperti ini? Saya kira hampir tiap hari, ya. Lihat. Ini khilah ini. Ini khilah Yahudi. Tidak syak lagi, ini khilah Yahudi. Ya. Kalau saya mau jujur, saya minjemin uang antum 100 juta buat beli mobil, nanti bayarnya 110,
dicicil. Kan begitu kalau saya mau jujur. Ya. Cuman saya nggak jujur, saya bergila. Saya ingin dilihat sebagai orang taat, orang takwa, nggak mau makan riba, nggak mau bunga. Maka saya utak-atik caranya itu. Nah, lihat. Bank-bank syariah seperti itu. Ya. Gitu. Kalau mau saya betul-betul punya mobil itu. Setelah saya punya baru apa? Baru akad. Ketika mobil itu sudah menjadi milik saya, baru ikat akad. Itu boleh. Ini tidak, mobil masih di dealer. Saya sudah ngikat akad sama antum. Udah gini ya, nanti mobil saya beli. Nanti kalau sudah saya beli, saya jual ke antum. Berapa? Ya terserah saya dong, karena itu mobil saya. Saya jual 110 atau 115 atau 120. Bayarnya boleh nyicil, boleh diutang. Ya. Awalnya seperti itu. Bahkan lama-lama capek ya. Dari sono ke sini, dari dealer ke saya, dari saya ke antum, ya. Pokoknya langsung aja lah dari dealer ke antum, ya. Duitnya berapa? Ini 100. Lama-lama seperti itu karena capek mereka. Ya, ketahuan. Kalau mau antum bilang dulu ke saya butuh mobil nih, gitu. Dana saya kira-kira 110 juta, tapi saya bisanya nyicil, gitu. Oh gitu, ya. Nah, saya cari, tapi jangan ikat akad dulu. Ikat akad haram, justru haramnya itu di akad itu. Akad ijab kabul. Ijab kabul itu sudah haram. Ya, kalau nggak ada barangnya, kan barangnya masih di dealer. Itu kan larangan Nabi kepada siapa? Bilal. Ketika Bilal mengatakan, ya Rasul, ada orang butuh ini, butuh itu, butuh ini, maka aku ambil uangnya, aku jalan ke pasar, aku belikan barangnya, baru aku jual ke orang-orang. Akad duluan. Apa kata Nabi? La tabi' ma laisa 'indak. Jangan engkau menjual apa yang belum engkau miliki. Tidak boleh, haram. Menjual sesuatu yang belum dimiliki. Itu mobil kan belum milik saya, masih di dealer. Kenapa saya bikin akad kepada antum? Enggak boleh. Kalau mau mobil itu saya beli dulu dan jangan bikin akad. Ngobrol-ngobrol boleh, tapi bikin akad ijab kabul apalagi tanda tangan nggak boleh. Ya, saya beli mobil Avanza itu 100 juta. Sekarang kan sudah punya saya nih. Maka terserah saya. Antum mari, katanya butuh Avanza 110, antum berani kan? Ini kata antum, Afan, saya berubah pikiran. Ya. Saya berubah pikiran. Saya boleh marah nggak? Saya boleh marah nggak? Nggak boleh. Kalau saya marah berarti saya bikin akad. Kan belum ada akad, belum ada ijab kabul, belum tanda tangan, dan itu yang menjadi halal haram di situ. Antum bilang, Afan, duitnya udah kepake. Afan, saya berubah pikiran. Afan, saya nggak mau Avanza, maunya Anu. Saya nggak boleh marah. Itu. Ini yang terjadi, sudah tanda tangan, tekan kontrak segala macam. Padahal mobil masih di dealer. Jelas ini larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali kepada Bilal, la tabi' ma laisa indak. Jangan engkau menjual sesuatu yang belum engkau miliki. Ya. Saya kira berbicara tentang hilah-hilah Yahudi ini luar biasa. Barangkali ini kajian khusus ya. Karena kajian kita adalah hadis-hadis Nabi yang kita lihat ya, maka kita tidak panjang lebarkan tentang khilah Yahudi ini, walaupun ini banyak sekali, sangat banyak sekali. Dari mulai urusan ekonomi, urusan jual beli, urusan muamalah, urusan ijab kabul, ya, ini banyak. Yusammunahu bi ghairi ismihi, ya, memberikan nama dengan yang bukan namanya.
riba tidak dibilang riba, khamar tidak dibilang khamar. Ini pun salah satu bagian dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita lihat hari ini. Ya. Hari ini jarang kaum muslimin yang berbicara dengan istilah pelacur. Jarang kan? Jarang. Padahal pelacur itu. Gitu. Nah, ini salah satu sabda Nabi yang kita lihat kenyataannya. Yusammunahu bighairi ismihi. Memberikan nama-nama kemaksiatan dengan yang bukan namanya. Ya. Kaum muslimin senang memperhalus. Padahal Allah enggak suka. Lihat, Allah dan Rasulnya berbicara tentang zina, disebutnya apa? Zina. Khamar, bilangnya apa? Khamar. Pelacur bagoya, bagoya min bagoya Bani Israel. Ada seorang pelacur dari Bani Israel, diampuni dosanya oleh Allah gara-gara memberi minum seekor anjing. Disebut oleh Nabi bagoya, pelacur. Maka sunnah bagi kita zina, katakan zina. Khamar, katakan khamar. Pelacur, katakan pelacur. Agar panas di kuping, agar kaum muslimin menjauhi pelacur, zina, judi. Jangan diperhalus. Kaum muslimin suka memperhalus. Pelacur enggak enak, disingkat ya. Wanita tuna susila. Ya. WTS. Biar apa? Biar halus. Biar orang-orang enggak tahu. WTS, WTS gitu. Lama-lama banyak yang tahu, kasar. WTS akhirnya kasar juga. Ya. Maka diperhalus lagi menjadi PSK ya, PSK ya, pekerja seks komersial, PSK ya, diperhalus. Allah nggak suka. Pelacur, katakan pelacur. Itu. Nah, kembali ke masalah muamalah. Hari ini kaum muslimin memberikan nama dengan yang bukan namanya, dan ini keluar dari mulutnya orang-orang yang berada di bank syariah, yang menamakan dirinya bank syariah. Bank sekarang barang syariah kan ada belasan, mungkin puluhan ya. Mari kita lihat. Riba, bunga tidak dipakai oleh bank syariah karena itu haram. Mereka mengatakan bank kami adalah bank syariah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka kami tidak memakai riba, tetapi yang kami pakai adalah sistem bagi hasil, mudharabah. Kalau bank konvensional, bank ribawi, itu bunga, riba. Misalnya Bapak pinjam 100 juta buat usaha, buka konveksi misalnya. Nanti bunganya, ribanya setor tiap bulan. Tiap bulan 5 juta, tiap bulan 5 juta, tiap bulan 5 juta. Nah, bank kami ini bank syariah, maka tidak mengenal bunga, tidak mengenal riba. Lalu apa Pak? Bagi hasil mudharabah. Bahasa Arab bagus. Gimana caranya? Nah, ini uang 100 juta Bapak bawa pulang buat usaha konveksi misalnya. Nanti tiap bulan bagi hasil Pak. Bagi hasilnya berapa? Tiap bulan bagi hasilnya 5 juta, 5 juta, 5 juta. Ya. Sama apa beda sama yang tadi? Sama persis, apa bedanya? Yusammunahu bighairi ismihi. Memberikan nama dengan yang bukan namanya. Itu riba, itu bunga. Dia bilang enggak, ini bagi hasil. Apa bedanya? 5 juta tiap bulan sama, atau mungkin 4 juta tiap bulan, kan bukan jumlahnya yang bikin sama. Ya, tapi kepastian tiap bulannya itu. Kalau betul mau mudharabah bagi hasil, bukan begitu caranya. Ini uang kami 100 juta, silahkan Bapak bawa pulang buat usaha, jual beli komputer, handphone, konveksi dan seterusnya.
Nanti di bulan pertama mungkin belum kelihatan hasilnya, bulan kedua lah. Bapak dapat untung berapa? Dapat untung 10 juta, Bapak 5 juta, kami pihak bank syariah 5 juta. Begitu. Bulan ketiga untung berapa? Untung 4 juta, Bapak 2 juta, kami 2 juta. Bulan keempat nggak ada untung, berarti Bapak nggak dapat, kami nggak dapat. Bulan kelima rugi, modal tinggal 80 juta, berarti uang kami tinggal 80 juta. Bulan ketujuh bangkrut karena ada gempa bumi atau apa ya, maka uang kami hilang. Bapak nggak ngutang apa-apa ke kami nggak punya piutang ke Bapak. Itu mudharabah. Ada yang seperti itu, Bank Syariah? Itu Bank Syariah. Betul-betul bagi hasil seperti itu. Jadi tidak ditentukan keuntungan di awal. Ini memberikan nama dengan yang bukan namanya. Bank konvensional jujur, bunganya sekian, ribanya sekian. Mereka nggak pakai riba, mereka nggak tahu riba ya. Bunga sama aja lah. Bunga sama riba kan sama. Ya, ini pun kan merubah nama. Ya. Mereka tidak jujur. Bank syariah ini tidak jujur. Sebetulnya riba juga, bunga juga, tapi dibilang bagi hasil. Ya, bagaimana bagi hasil? Keuntungannya dipatok dari awal. Nggak bisa seperti itu. Kita lanjutkan. Di antara yang disabdakan oleh Nabi SAW dan hari ini kita saksikan dan mungkin kita mengalami, dan waliyadzubillah kalau itu ada pada diri kita. Apa? Menimpanya kaum muslimin ditimpa dengan sebuah penyakit. Kaum muslimin terjangkit dengan satu wabah penyakit. Yang penyakit ini oleh Nabi disebut sebagai apa? Iya, 3 huruf. Penyakit ini 3 huruf. Waw, ha, apa? Nun. Waw, ha, nun. Apa? Wahan, al-wahan. Penyakit al-wahan. Apa penyakit al-wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Saya kira kita saksikan dengan mata kita betapa kaum muslimin begitu cintanya kepada dunia ini. Mungkin termasuk diri kita. Dan ini beda sekali dengan apa yang ada pada diri sahabat. Sahabat begitu cinta kepada akhirat. Antum ingat kisah tentang seorang wanita hitam yang berpenyakit ayan. Datang pada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inni usra'u wa inni atakashaf, fada'ullaha ayyasfiyani." Wahai Rasulullah, aku wanita yang berpenyakit ayan. Ketika aku sakit ayan, sering pakaianku terbuka, auratku tersingkap. Maka mohonlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkan aku. Apa namanya? Wasilah, tawassul. Wanita ini bertawassul pada Nabi SAW dan itu boleh dengan syarat Rasulullah masih hidup. Nabi menjawab, "Ya, insyaallah aku doakan dan insyaallah engkau sembuh. Tapi jika aku tidak doakan, engkau terus ayan, mungkin bisa sembuh, karena itu terserah kehendak Allah. Aku tidak doakan,
engkau tetap seperti sekarang ini Ayan, tapi aku jamin engkau masuk surga. Silahkan pilih yang mana. Aku doakan Ayanmu sembuh dan bisa masuk surga, bisa tidak, aku nggak jamin. Bukan berarti pasti masuk neraka, bukan. Bisa masuk surga, tapi aku nggak jamin. Tapi kalau aku tidak doakan engkau terus Ayan seumur hidup, atau mungkin bisa sembuh juga, tapi aku jamin engkau masuk surga. Silahkan pilih yang mana. Wanita hitam ini tidak pakai mikir, tidak butuh waktu walaupun sepersekian detik, langsung keluar dari mulutnya, asbir ya Rasulullah. Kalau begitu aku siap sabar Ayan seumur hidup ya Rasul. Aku memilih jaminan dari engkau untuk masuk surga. Lihat, wanita hitam. Kita tidak tahu namanya siapa. Para a'immah ketika membawakan hadis ini tidak menyebut namanya. Ya, kita tidak bisa bayangkan bagaimana Fatimah, bagaimana Aisyah, bagaimana Khadijah, bagaimana Ummu Sulaim, Ummu Salamah. Kayak apa wanita-wanita itu? Apalagi Abu Bakar, Umar. Ini wanita yang tidak jelas namanya. Seperti ini luar biasa. Begitu cintanya kepada surga. Dan siap Ayan seumur hidup demi masuk surga. Dan tidak pakai pikir-pikir. Kalau seandainya kita yang ditawari seperti itu, barangkali kita mikir sejenak. Ya, ntar dulu ya Rasulullah, mana ya? Wanita ini nggak pakai mikir, langsung asbir ya Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa wanita hitam ini yang dia bukan Fatimah, nggak ada apa-apanya dibanding dengan Fatimah, Aisyah, Ummu Salamah, Khadijah. Begitu cintanya kepada akhirat, begitu bencinya kepada dunia. Dan lihat diri kita. Betapa zuhudnya kita terhadap surga, betapa rakusnya kita terhadap dunia. Gelap, sudah tinggalkan anak istri untuk cari dunia. Pulang kembali ke rumah, sudah pada tidur anak istri. Dari gelap sampai gelap. Pergi pagi, pulang petang. Penghasilan pas-pasan. Itulah kita. Ya. Allah haramkan dunia ini sedikit sekali. Allah tidak berikan dunia kepada kita kaum muslimin sedikit sekali. Antum bandingkan dengan sahabat yang Allah berikan kepada para sahabat luar biasa. Antum tahu Zubair bin Awam? Ya, antum baca kitab nggak usah jauh-jauh, Riyadhus Shalihin. Ya, di bab tentang amanah. Dikisahkan di situ Zubair bin Awam berkata kepada Abdullah, nanti kalau anaknya ya, nanti kalau ada apa-apanya jual rumahku yang ada di Madinah 2, yang ada di Mekah 3, yang ada di Syam, di Irak, rumahnya di mana-mana, tanahnya di mana-mana. Zubair bin Awam, petani bukan, pedagang bukan. Zubair bin Awam, ini belum Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar. Kekayaan yang luar biasa Allah berikan kepada para sahabat. Ketika sahabat mencari akhirat, yang dicari oleh sahabat adalah akhirat. Dan itu merupakan ucapan Abu Bakar, ihris alal maut tuhab lakal haya. Carilah kematian, songsonglah kematian, niscaya engkau akan beroleh kehidupan. Bandingkan dengan kita mengejar dunia, dan tidak dapat dunia ini kecuali sedikit sekali. Sahabat sebaliknya. Ya. Itulah penyakit al-wahn. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara penyakit al-wahn yang juga disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga menimpa kaum muslimin hari ini adalah kaum muslimin seperti ini, satu hadis dengan al-wahn tadi. Gusaun ka gusais sail. Kaum muslimin seperti buih di lautan. Mari kita lihat. Kaum muslimin seperti buih di lautan itu di zaman sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, di zaman Imam Ahmad, di zaman Syekhul Islam, apa di zaman sekarang? Mari kita lihat. Apa itu buih? Semua orang tahu, nggak usah kita bahas buih itu apa. Sifatnya saja. Apa sifat menonjol dari buih? Nah, kira-kira
Apa yang bisa antum katakan sifat paling menonjol pada diri buih? Tidak pernah bisa melawan apa? Sifat buih adalah tidak pernah bisa melawan arus. Ini sifat menonjol dari buih. Antum pernah lihat buih ke barat padahal arusnya ke timur? Gak mungkin. Arusnya ke selatan, buihnya nyelonong ke utara? Gak mungkin. Ngikutin arus. Namanya juga buih. Saking ringannya, ya kan? Itulah kaum muslimin hari ini. Hampir-hampir mayoritas kaum muslimin terutama di negeri kita tidak pernah berani melawan arus. Ketika arus datang dari barat, teriak demokrasi. Kaum muslimin ikut latah teriak demokrasi. Kebenaran ada di pendapat mayoritas. Kaum muslimin ikut. Suara rakyat, suara Tuhan, kaum muslimin mengikuti. Shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sedikit sekali dari kaum muslimin yang teriak lain. Yang menolak faham demokrasi sedikit sekali, terutama di negeri kita, ya kan? Kita tidak dengar tokoh-tokoh kita mengatakan bahwa demokrasi bertentangan dengan syariat Islam karena demokrasi mendasarkan kebenaran itu pada suara terbanyak. Adapun kaum muslimin mendasarkan kebenaran itu pada qala Allah wa qala Rasul. Ya. Shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya seperti tadi. Berulang tahun, bela sungkawa, selamat tahun baru, niup trompet, ulang tahun. Ini semua kan dalam rangka seperti buih, ngikut saja. Ngikut saja. Ya. Antum tahu siapa yang pertama mencontohkan beribadah sambil bernyanyi? Ya, siapa? Memuji-muji Tuhan dengan cara menyanyi. Siapa? Al-Yahud wan Nasara, terutama Nasara. Diikuti oleh kaum muslimin. Ya. Memuji Allah bagus. Bersolawat kepada Nabi bagus. Tapi dinyanyikan. Ya. Sementara ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Satu-satunya yang boleh diperindah, dilagukan, dibaguskan hanya baca Al-Quran. Selain itu tidak ada, tidak boleh. Ya, Allah tidak mengizinkan aku membaguskan suara, memperindah, dilantunkan kecuali membaca Al-Quran. Maka baca hadis, baca salawat, baca zikir, baca wirid tidak boleh dengan dilagukan. Hanya baca Al-Quran. Ya. Dan Nabi tidak pernah mengajarkan jenis lagu. Bukan ajaran Nabi. Kalau pertama ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini nadanya segini nih, bayati. Nah, nanti naik bayati nawa, nanti hijaz sekarang. Ini bukan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kayak model nyanyi kan, ambil suara. Tuh sama dengan apalah. Ini tidak ada, bukan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kaum muslimin memperindah bacaan Al-Qur'an itu bebas. Yang penting ada alunannya. Alhamdulillahirabbil alamin, boleh. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Silakan, bebas. Gak ada aturannya. Gak ada nada dasarnya apa ya, sekian, ketukan sekian, gak ada, bebas saja. Ya, dan tidak mengikuti suara tertentu, alunan tertentu. Antum tahu, suara yang membikin Rasul tertarik, Rasul saja tertarik, apalagi sahabat yang lain.
Ya. Suara siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Sampai dikatakan engkau diberi oleh Allah seruling tenggorokan seperti tenggorokannya Nabi Daud. Abu Musa al-Asy'ari kalau membaca Al-Quran luar biasa. Suaranya bagus, merdu. Ya. Adakah sahabat yang menirukan suara Abu Musa al-Asy'ari? Nah, tidak ada. Ini bid'ah. Mengikuti bacaan seorang qori, nadanya, iramanya, jenis suaranya, tidak syak lagi, bid'ah, nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Kecuali nggak sengaja, karena sering dengar, karena dia gurunya, dia muridnya, mungkin. Kalau tidak, jangan, nggak boleh. Maka kita dengan suara masing-masing. Ya, lihat hari ini sebagian ikhwan. Nih, mau apa nih? Mau sudes? Nih, lihat nih sudes. Nah, mau surem? Nah surem nih. Ya. Matrut. Nah, kan ada orang yang pintar niruin. Jangan. Ya begitulah bacaan matrut, begitulah bacaan saya surem. Ya, kita punya bacaan sendiri. Masing-masing bebas. Tidak ada aturannya. Begitu juga azan. Tidak boleh mengikuti bacaan azan seseorang, tidak boleh. Masing-masing. Bilal seperti itu, Abu Maghdurah seperti itu, Ibnu Mas'ud seperti itu, masing-masing seperti itu. Ya. Kecuali sunnah, boleh. Sunnah azannya Abu Maghdurah. Ya. Tahun 80-an dulu pernah diamalkan di Manggarai, Ustaz Hakim dan teman-temannya, gempar. Azannya Abu Maghdurah. Ya. Bagaimana antum tahu azannya Abu Maghdurah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus bukan hayya 'alas shalah, tapi asyhadu alla ilaha illallah lagi, diulang lagi. Syahadatnya diulang lagi. Ini sunnahnya azan Abu Maghdurah. Jadi sunnahnya yang diikuti, bukan suaranya, bukan jenis suaranya. Tidak syak lagi, para imam mengatakan itu bid'ah. Ya. Dan ini bisa menimbulkan ta'assub, tidak boleh. Dan ini satu sunnah. Ya. Siapa yang menghidupkan sunnah yang sudah mati, dia mendapatkan pahala besar. Dalam satu riwayat dikatakan khamsina syahidah. Dia mendapatkan pahala seperti orang mati syahid 50 kali. 50 kali mati syahid. Ya. Tentu berisiko. Ya. Antum berani pas hujan-hujan, hayya 'alas shalah, antum ganti dengan sallu fi buyutikum. Sallu fi buyutikum. Ini sunnah. Salah satu sunnah. Ya. Dan siapa yang menghidupkan sunnah yang sudah mati, dia mendapatkan pahala besar. Ya. Kita lanjutkan. Assalamu ala man ya'rifu faqat. Salah satu sabda Nabi SAW adalah banyaknya kaum muslimin yang memberikan salam, assalamualaikum, hanya kepada orang yang dia kenal. Saya kira kita saksikan, bahkan kita lakukan oleh diri kita, ya kan? Ini pelajaran bagi kita semua, antum, saya, ya. Jangan memberikan salam kepada yang dikenal. Barangkali antum bertanya, ya kalau dia Kristen gimana? Kalau dia Buddha, Hindu gimana? Tentu Nabi bersabda, afsus salam, sebarkan salam kepada orang yang kalian kenal dan kepada orang yang tidak kalian kenal. Berarti kan nggak tahu Muslim atau bukan. Padahal di Madinah ada orang-orang Yahudi, Nasrani, kaum musyrikin. Dari sini kita tahu bahwa Nabi mengajarkan kepada kita secara aghlabiyah. Ya. Dia berjenggot, pakai peci, semua muslim.
dia berada di depan masjid, insya Allah muslim. Bahkan dia satpam, dia penduduk Jakarta, Bandung, insya Allah mayoritas muslim. Berikan salam, assalamualaikum, walaupun tidak kenal. Nah, lihat kita hari ini, keamprokan di lift, bahkan di depan masjid, nggak ada salam. Shadaqah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Bukhari masuk ke pasar, diikuti oleh muridnya Abul Batan. Abul Batan mengira Ibnu Umar mau membeli sesuatu. Ternyata tidak. Setiap kali ketemu orang, Ibnu Umar selalu memberikan salam, assalamualaikum. Ketemu orang, assalamualaikum. Ketemu orang, assalamualaikum. Sampai keluar pasar lagi. Tidak ada barang yang dia tawar, tidak ada barang yang dia beli. Abul Batan bertanya, apa maksud engkau masuk pasar? Ini Rasul sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat. Ibnu Umar menjawab, aku ingin mengamalkan sunnah Nabi. Apa? Menyebarkan salam. Ya, lihat, Ibnu Umar melaksanakan sunnah Nabi SAW, masuk pasar menyebarkan salam. Para sahabat bersama Nabi berjalan. Di tengah-tengah jalan ada pohon besar. Di tengah-tengah jalan ada pohon besar. Kemudian para sahabat pecah. Ada yang mengambil jalan sebelah kiri pohon, ada mengambil jalan sebelah kanan pohon. Ini untuk dalil kalau antum berempat di dalam mobil. Yang satu keluar mau beli minum, ya, masuk lagi kan, salam apa tidak? Salam. Mana dalil? Ini. Para sahabat mengambil jalan di sebelah kiri pohon, sebagian di sebelah kanan pohon. Berarti para sahabat ini berpisah sekian detik, dipisahkan oleh pohon besar ini. Kemudian bertemu lagi, maka memberi salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Padahal pisahnya sekian detik. Nah, kita tidak. Ya, bahkan lama, tapi kan jalan bareng dari rumah, ya. Setengah jam, 1 jam bisa salam. Bahkan semenit, 2 menit, bahkan sedetik, 2 detik berpisah salam. Ini sunnah Nabi yang tidak diindahkan oleh kaum muslimin. Ya. Kita lanjutkan. Salah satu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hari ini kita saksikan adalah munculnya Ar-Ruwaibidah. Ar-Ruwaibidah. Siapa Ar-Ruwaibidah? Ruwaibidah adalah orang yang tidak tahu apa-apa tentang Islam ini. Kalau ditanyakan kepada dia, apa bedanya ibadah mahdoh dengan ghairu mahdoh? Nggak bisa jawab dia. Apa itu manhaj? Nggak bisa jawab dia. Bahkan tabaruj itu apa? Dia nggak bisa jawab. Ya, minim sekali dia pengetahuan agamanya. Tapi dia tampil di tengah kaum muslimin, seolah dia menjadi wakil kaum muslimin, berbicara tentang Islam dan didengarkan. Dan kaum muslimin manggut-manggut. Bagus. Bagus, luar biasa. Ya, sampai orang-orang kufar manggut-manggut. Bagus. Ini ceramahnya suju. Ya, ini Ar-Ruwaibidah. Ya, dan tidak ada yang didapat dari lisannya kecuali disuruh sabar, disuruh sedekah, disuruh amanah, jangan mencuri, jangan menipu, jangan menyakiti orang lain. Rajin-rajinlah menolong orang lain yang kesusahan, hormati orang tua, ya. Yang orang nggak pernah ngaji tahu, ya kan? Coba antum nggak pernah ngaji, ya, tahu nggak? Benar nggak disuruh menghormati orang tua? Ya, semua orang tahu. Disuruh jujur, ya. Apa iya orang nggak pernah ngaji
lalu saking nggak pernah ngajinya, lalu dia bilang bohong itu lebih bagus daripada jujur. Ya, mukulin orang itu bagus, ya, asal jangan membunuh. Ya, saya kira nggak ada, walaupun nggak pernah ngaji. Ya, itu yang diajarkan, sesuatu yang fitrah manusia sudah tahu. Adapun yang manusia nggak tahu kalau nggak diajarkan, apa ciri-ciri ibadah mahdoh dengan ghairu mahdoh? Kalau ibadah mahdoh harus contoh Nabi apa tidak? Kalau ghairu mahdoh bagaimana? Ya, bagaimana sunnah Nabi? Apa itu manhaj? Bagaimana cara kita beragama? Nggak diajarkan. Ini ar-ruwaibito. Ya, yang kadang mereka tampil di hadapan kaum muslimin dan membikin malu kaum muslimin sebagiannya. Membikin malu. Ya, saya kira antum dapat. Apa kita nggak malu hari ini melihat para dai di televisi? Ya, jadi seorang dakwah itu seperti apa, lenong, ya, lucu-lucuan, ya. Ini malu, malu. Kita malu. Bagaimana para pendeta, pastor? Oh, Islam itu begitu ya dakwahnya. Ya. Antum tahu nggak? Ketika Ibnu Abbas berkhutbah, ketika Ibnu Abbas menafsirkan surat An-Nur, ada sebagian pendeta dan pastor, orang-orang Kristen yang berilmu, yang mendengarkannya di Palestina. Mereka terheran-heran dengan khutbahnya Ibnu Abbas. Mereka terheran-heran. Mereka mengatakan, ini agama apa? Tidak ada pada diri kami. Yang disampaikan oleh para pendeta dan pastor di Kristen gak jauh dari surga, neraka, pahala, dosa, pahala, akhirat, surga, neraka. Ini baru dengar. Berbicara tentang dunia. Bolehkah mencegat barang yang akan dibawa ke pasar? Dicegat di jalan. Ya. Bagaimana orang yang hutangnya jauh lebih besar daripada hartanya dilarang membelanjakan hartanya. Kemudian tata cara buang air dan sebagainya, ini semua ada. Ada dalam Islam. Sekarang sebagai contoh mudah, antum boleh tanyakan kepada para pendeta dan pastor. Antum kumpulkan, nggak usah banyak-banyak, 10 pendeta atau pastor. Antum tanyakan pertanyaan yang sama kepada 10 pendeta. Kalau bisa jangan sampai kenal pendeta ini. Ada orang meninggal. Dia meninggalkan 1 istri, 3 anak. Yang 2 laki-laki, yang 1 perempuan. Orang yang meninggal ini meninggalkan harta 10 juta misalnya. Kira-kira istri dapat berapa? Anak yang laki-laki dapat berapa? Anak yang perempuan dapat berapa? Antum tanyakan kepada 10 pendeta. Insya Allah pasti jawabannya 10 macam. Nggak ada yang sama. Atau mungkin kalau pendetanya jujur, nggak tahu. Ini nggak ada di Injil. Nah, berarti jujur. Ini nggak ada di Taurat. Itu pendetanya jujur. Nah, sekarang antum bandingkan, antum tanyakan kasus sederhana ini. Ada seorang yang meninggalkan 1 istri, 3 anak, 2 laki-laki, 1 perempuan, meninggalkan harta 10 juta. Tanyakan kepada 100 ustadz atau 500 ustadz. Ya. Maksud saya ustadz yang tahu ya. Bukan ustadz yang nggak tahu ya. Ustadz yang tahu. Insya Allah jawabannya 1. Jawabannya 1. Karena jelas. Di surat An-Nisa ayat 11-12. Seorang istri ketika ditinggalkan oleh suami dan suami meninggalkan anak, maka istri dapat berapa? 1/8. Sisanya 1/8 dari 10 juta, gampang. Bisa dihitung kan? Nah, kasihkan ke istri mayat. Sisanya buat anak. Di mana yang laki-laki 2 kali lipat dari yang perempuan. Lihat, ini terjawab dalam surat An-Nisa. Nggak usah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi. Baru surat An-Nisa saya sudah terjawab. Buddha, Hindu, Konghucu, Taurat, Injil yang sekarang ya, nggak terjawab. Inilah Islam. Inilah Islam menjawab semua pertanyaan.
Oleh karena itu Salman pernah ditanya oleh seorang pendeta, ketika pendeta ini mendengarkan khutbahnya Ibnu Abbas yang berbicara tentang dunia, seorang kalau sekarang seperti profesor, doktor yang berbicara tentang dunia. Hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai'? Apakah Nabimu Muhammad SAW mengajarkan segala sesuatu tentang dunia ini? Dijawab oleh Salman, ya. Tidak ragu Salman menjawab, 'allamana nabiyyuna kulla syai' hatta al-qira'ah. Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai apa? Sampai tata cara buang air. Tata cara buang air. Bolehkah menghadap kiblat atau membelakangi kiblat kalau di tempat terbuka? Kalau nggak ada air, boleh dengan benda, batu misalnya, daun, tisu, berapa kali dan seterusnya. Ini diajarkan. Mana ada ajaran lain yang agama lain yang mengajarkan hal-hal seperti ini. Berarti Islam ini kaya luar biasa. Tapi sayang justru kitanya tidak merasa kaya. Kita merasa miskin. Lihat kaum muslimin belajar ekonomi ke Amerika, ke Australia. Padahal nggak usah jauh-jauh kalau kaum muslimin membaca Kitabul Buyu yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari akan terjawab pertanyaan-pertanyaan besar tentang ekonomi. Kitabul Buyu yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari. Belum yang ditulis oleh Imam Muslim, Abu Daud, Nasai, Musnad Ahmad. Kaum muslimin kaya luar biasa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi bukan hanya mengajarkan tentang surga, neraka, pahala, dosa, tetapi beliau juga mengajarkan tentang hal dunia ini yang tentu bersangkut pautan dengan halal haram. Tapi bukan hanya ibadah maqdoh maksud saya. Bukan hanya wudu, tayamum, mandi junub, melempar jumrah, mencium hajar aswad. Ini maqdoh, akal tidak bisa mencerna. Tetapi dalam hal jual beli, dalam hal muamalah, Nabi juga mengajarkan. Ya, saya beli barang, handphone misalnya, harga 1 juta, uang sudah saya serahkan, handphone sudah saya pegang-pegang, saya masih duduk di situ 5 menit atau 10 menit, setelah itu saya berubah pikiran, maaf bang, saya nggak jadi, saya kembalikan, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Ayo, al-jawab, boleh. Siapa yang membolehkan? Nabi SAW. Apa namanya? Apa namanya? Khiyar. Khiyar apa namanya? Khiyar majlis. Ada khiyar majlis, ada khiyar syarat, ada khiyar ain. Ya, boleh dikembalikan. Padahal sudah akad, sudah transaksi, tetapi belum berpisah. Boleh. Siapa yang boleh mengembalikan? Siapa yang boleh mengembalikan? Penjual apa pembeli? Dua-duanya. Dua-duanya. Kata si penjual, maaf bang, nggak jadi ya, nggak usah ya. Ya, ternyata barang ini cuma tinggal 1, mau saya pakai aja. Ya, nah, saya sebagai pembeli harus menyerahkan. Salah sendiri masih di situ. Ya, kalau mau cepat-cepat pergi. Nah, kalau sudah pergi, sudah pisah, udah. Kalau belum berpisah, nggak boleh, harus terima. Dua-duanya. Dua-duanya. Walaupun tanda tangan segala macam. Ya. Nah, lihat hari ini. Kaum muslimin lebih mengikuti cara Yahudi. Barang belum sampai Tanjung Priok. Barang masih ada di tengah lautan. Ya. Besi atau aluminium 1 kapal. Masih di tengah lautan. Bahkan masih ada di Australia sana misalnya. Tapi sudah tanda tangan. Nggak boleh dibatalkan. Nah, lihat. Ya, apa istilahnya LC apa itu kan? Kan seperti itu. Itu cara Yahudi. Cara Islam nggak boleh. Nggak boleh barang belum datang kok sudah tanda tangan. Orang sudah transaksi saja boleh dikembalikan. Ya. Masuk barang belum ada sudah tanda tangan. Itu bukan pedagang. Kalau pedagang, berani dia. Lihat para sahabat, Khalid bin Walid, bertumpuk-tumpuk pedang, senjata, beliau beli. Beliau nggak tahu siapa yang akan beli. Nanti belakangan. Karena kalau pedagang, tulen pedagang asli, dia berani.
Yang penting duit saya, bukan ngutang. Begitu. Habis itu dipasarkan. Itu baru pedagang. Ini enggak takut-takut. Ntar kalau enggak ada yang beli gimana ya? Maka kasak-kusuk cari pembeli. Bahkan barang masih milik orang. Barang masih di toko. Antum tahu handphone 1 juta kasak-kusuk. Mau enggak handphone ini? Ya, 1,2. Barang masih di toko. Ya deh mau. Baru antum beli. Enggak boleh. Larangan Allah kepada Bilal tadi, larangan Nabi kepada Bilal tadi. Ya. Enggak boleh, kalau pedagang harus pasrah kepada Allah, sikoh kepada Allah. Masa antum mau jualan nasi uduk, takut. Ntar kalau enggak ada yang beli gimana ya? Jangan takut. Udah bikin masak nasi uduk yang enak, digelar, bismillah, tawakal. Ya, enggak usah kasak-kusuk. Datangin tetangga, kalau saya jual nasi uduk, mau beli enggak kira-kira? Ya. Ya deh mau, udah tanda tangan dulu deh. Ini gimana kayak gini? Itu kan kayak tadi, emang jualan nasi uduk dengan jualan besi 1 kapal, caranya beda apa sama? Ya tentu secara hukum sama. Namanya jual beli apapun sama. Caranya sama, halal haramnya sama. Kalau ini nggak boleh, itu juga nggak boleh. Kalau ini boleh, itu juga boleh. Ya, antum ketawa kan? Berarti kan nggak benar itu. Masa barang belum jadi suruh tanda tangan, barang belum ada suruh tanda tangan, ketawa kan? Antum ketawa juga mestinya kepada orang-orang yang barangnya masih ada di Australia sana, tetapi kita suruh tanda tangan. Kalau barangnya datang nanti begini. Barangnya datang dulu, sudah milik kita. Ya, ini. Siapa itu? Yahudi. Kembali diikuti oleh kaum muslimin. Ya. Nah, kembali kepada Ar-Ruwaibidah. Ketika Ibnu Abbas tampil, ketika Salman Al-Farisi tampil, ketika Imam Ahmad tampil, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Bukhari, Muslim tampil berbicara tentang Islam, maka yang ada adalah keberkahan. Maka kaum muslimin melihat Islam ini luar biasa. Betapa besarnya Islam, betapa agungnya Islam, betapa mulianya Islam. Dan kecil sekali agama-agama selain Islam. Nah sekarang ketika tampil itu orang-orang Ar-Ruwaibidah, maka Islam itu menjadi kecil. Pengajian itu seolah nggak jauh dari yasinan, tahlilan, ya. Seolah-olah pengajian itu, Mas ngaji yuk, ngaji paling selawatan kan ya, selawatan, ya. Baca yasinan, seolah ngaji itu isinya itu. Ya, bahkan ada pernah teman ngeledek ya, ketika diajak ngaji si remaja, ngaji yuk, ngaji itu paling cuman disuruh ngikutin kata-kata kiainya, ya. Karena kan biasanya ngaji sama kiainya begitu. Ya ibu-ibu ya, kita harus rajin sholat. Nah, itu Bu ya. Ya, kita tidak boleh berbohong. Jadi ngaji itu dikiranya kayak gitu. Kayak anak TK. Ya. Jadi pengajian itu Islam itu menjadi kecil. Karena apa? Yang tampil itu Ar-Ruwaibidah. Kalau yang tampil Ibnu Abbas, Syekhul Islam, Imam Bukhari, jadi kelihatan besarnya Islam itu. Jadi kelihatan betapa besarnya manhaj ini. Ya. Termasuk manhaj salaf ini. Maka kita yang tidak menguasai, tidak berilmu, jangan mewakili manhaj salaf ini. Lebih baik diam. Lebih baik diam. Kita serahkan kepada yang alim. Ya. Berapa kali tokoh muslim yang berada di manhaj yang batil, tapi pintar bicaranya. Pintar bicaranya, pintar debatnya. Tentu dia hafal dalil. Ya, jidal debat dengan ustadz kita berada dalam manhaj yang hak. Tapi kurang pintar bicaranya, jidalnya kurang pintar. Ya terkesan kalah. Ya, maka mendingan janganlah. Udah debat, jidal nggak usah. Kita ngaji mencari ilmu. Ya, para imam tidak suka dengan debat-debat seperti itu. Ya, kecuali didatangi. Lihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang nantang jidal kepada Husain Al-Qarabisi dan Abu Thawr, apa sebaliknya? Sebaliknya.
Husain Al-Qarabisi dan Abu Thawr, dua tokoh ahlul kalam falasifah, mendatangi rumah Imam Syafi'i. Di awal-awal Imam Syafi'i pindah ke Baghdad. Ya. Tujuannya apa? Ingin mengolok-olok Imam Syafi'i. Ya. Karena Imam Ahmad mengatakan, sebelum Syafi'i datang ke Baghdad, sunnah tenggelam, bid'ah berkibar, ahlul hadis diperolok-olok. Ketika Syafi'i datang ke Baghdad, sunnah berkibar, hadis berkibar, orang falasifah diperolok-olok, ahlul bidah diperolok-olok. Kenapa? Imam Syafi'i ahli ilmu. Ya. Orang-orang falasifah ngeledek ahli hadis. Tuhannya ahli hadis itu duduk, ya, ngeledek lah. Karena memang hadisnya seperti itu ya, di aros gitu ya, ungkang-ungkang kaki, ya, diledek. Nabi Musa katanya menampar pipinya malaikat maut, matanya mencelat, ya, malaikat maut kok begitu amat, ya, diledek. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ahli hadis kan tidak ragu dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi turun naik dalam peristiwa Mi'raj. Dinasihati oleh Nabi Musa untuk meminta keringanan, jangan 50 waktu, turunkan menjadi 40, naik lagi, turun lagi, 40 jadi 30, 30, 20. Ini diledek oleh orang falasifah. Ya, mosok Nabi Muhammad kok lebih tahu Nabi Musa daripada Nabi Muhammad, bahkan lebih tahu Nabi Musa daripada Allah, diledek. Padahal itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Termasuk ihtaja Musa wa Adam. Musa mendebat Nabi Adam. Gitu. Abu Muawiyah Ad-Darir, seorang ahli hadis besar, menyampaikan hadis ini di hadapan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari di bab-bab awal. Bagaimana Nabi Musa berdebat dengan Nabi Adam tentang dosa Adam turun sehingga harus turun ke bumi, keluar dari surga. Ini diledek, ditanya, ya, aina iltaqaya? Kira-kira Nabi Musa sama Nabi Adam debat, ketemunya di mana ya? Ngeledek. Ya, ketemu di mana itu? Di Tursina apa di Jabal Rahmah? Ngeledek. Ngeledek. Harun Ar-Rasyid menghunus pedang. Mengambil pedangnya dengan mengatakan, wajib bagiku membenggal lehermu. Padahal ini pamannya, masih pamannya. Ya, kena ngeledek. Hadis yang dibawakan oleh Abu Muawiyah Ad-Darir, Darir itu buta, beliau buta. Hadis Nabi SAW diledek. Ahlul hadis tidak sungkan-sungkan, tidak takut-takut, sami'na wa ata'na, seaneh apapun. Antum bisa bayangkan seandainya ahlul kalam falasifah di pagi hari itu mendengarkan Nabi SAW, tadi malam aku dari sini ke Masjidil Aqsa mengimami ribuan para nabi dan rasul, aku naik ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah, dan sekarang aku sudah sampai Mekah lagi. Ya, barangkali ahlul kalam falasifah ini yang pertama kali akan menentang sabda Nabi SAW karena nggak masuk akal. Mereka mendasarkan kebenaran itu masuk akal atau tidak, masuk logika atau tidak. Nggak ada kalau Allah, kalau Rasul pasti hak, pasti benar. Nggak ada. Itulah ahlul kalam, itulah falasifah. Ya, mereka datang ke Imam Syafi'i. Untuk apa? Untuk ngeledek. Karena mereka tahu Imam Syafi'i ahlul hadis. Ya, udah kita ledek-ledek saja. Kan selama ini mereka sukses ngeledek yang lain, ya kan? Gelagapan yang lain ketika ditanya begini begitu. Begitu bertemu dengan Imam Syafi'i, dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai gelap malam, mereka bertanya kepada Imam Syafi'i dan dijawab oleh beliau. Dan jawaban Imam Syafi'i tidak jauh dari qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul. Setiap kali ditanya, kata Allah begini, kata Rasul begini, qala Allah wa qala Rasul. Tidak ada yang keluar dari mulut Imam Syafi'i kecuali qala Allah wa qala Rasul. Lalu pengakuan mereka terkagum-kagum dengan jawabnya Imam Syafi'i. Mereka keluar, mereka mengatakan, malam itu kami tinggalkan sampai malam, berarti kan? Dari pagi sampai malam. Malam itu kami tinggalkan rumah Imam Syafi'i.
sekaligus kami tinggalkan bid'ah kami. Kami tinggalkan keyakinan kami selama ini. Bertekuk lutut di hadapan Imam Syafi'i, taubat rujuk di hadapan Imam Syafi'i dalam waktu sehari. Ya, karena siapa? Syafi'i. Luar biasa Imam Syafi'i kalau berjidal. Jidal bukan miraq. Jidal boleh, miraq yang tidak boleh. Apa bedanya jidal dengan miraq? Jidal boleh, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau jidal tidak boleh, enggak mungkin ada ayat ini. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Ada 3. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Yang pertama, dakwah itu dengan cara hikmah. Apa hikmah? Ilmu. Ilmu. Cara sholat seperti ini, cara wudhu seperti ini, cara manasik haji seperti ini, cara jual beli yang syar'i seperti ini. Nah, ini hikmah. Yang kedua, mau'izah hasanah. Mau'izah itu nasihat. Ada orang sudah tahu kalau minum khamr itu dosa, tapi dia nekat. Ah, ini nasihat. Nasihat hasanah. Walaupun dia sudah tahu minum khamr haram, tetap kita ajak dia untuk meninggalkan khamr dengan cara yang bagus. Akan berbahaya begini. Yang terakhir, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berjidallah dengan cara yang baik. Berarti jidal boleh. Yang tidak boleh, miraq. Maka sabda Nabi, man tarakal miraq. Barang siapa yang meninggalkan miraq, bukan man tarakal jidal. Barang siapa yang meninggalkan miraq, walau kana muhiqqan, padahal dia yakin dia berada dalam kebenaran, tapi dia tidak mau miraq, maka Allah akan bangunkan sebuah istana di tengah-tengah surga. Siapa? Orang yang nggak mau miraq, padahal dia yakin berada dalam kebenaran. Apa miraq? Miraq itu debat juga, tetapi tujuannya menang. Tujuan satu-satunya menang. Kalau jidal tidak. Tujuannya apa? Kebenaran. Maka orang yang berjidal siap rujuk, siap taubat. Kalau lawan jidalnya berada dalam kebenaran. Nah, itu jidal. Kalau miraq enggak. Apapun yang terjadi, aku harus menang. Apapun yang terjadi, dia harus kalah. Nah, itu miraq, haram. Kalau ini yang terjadi, haram. Karena kebenaran milik Allah dan Rasulnya, bukan milik saya, bukan milik antum, bukan milik siapa-siapa, milik Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, ketika kita berdebat, apalagi sifatnya mutakarah, wajib bagi kita untuk siap rujuk, siap taubat. Kalau lawan debat kita ternyata berada dalam kebenaran. Ya. Itulah Imam Syafi'i. Bandingkan dengan Ar-Ruwaibidah yang muncul hari ini. Ya. Yang ada pertanyaan ditulis saja, siapkan. Kita lanjutkan sedikit lagi. Ya, waktu sudah habis karena kita cuman sampai 11.45 ya untuk persiapan zuhur. Kita masuk soal jawab saja. Masih ada beberapa poin lagi, 9 atau 10. Antum bisa pelajari sendiri ya. Insyaallah antum bisa baca di kitab-kitab hadis betapa banyak hadis-hadis Nabi yang kita saksikan kebenarannya hari ini. Tidak boleh mengikuti nada bacaan Al-Quran seorang qori. Sedangkan dalam metode menghafal Al-Quran, salah satunya dengan mendengarkan murotal. Dan itu saya rasakan sangat membantu saya dan anak saya dalam menghafal Al-Quran. Ini berarti seperti guru dengan murid. Ya. Kan di zaman sahabat belum ada rekaman, belum ada kaset.
Yang ada guru dengan murid, talaki, gitu ya. Kalau ini tentu mau nggak mau, ya kan? Terpengaruh, nggak masalah. Yang tidak dibolehkan oleh para imam sengaja cari-cari. Imam Masjid Nabawi yang paling bagus siapa ya? Sudais misalnya. Saya mau kayak Sudesa. Ini yang nggak boleh. Ini yang nggak boleh. Kalau antara murid dengan guru nggak bisa dihindari, saya kira. Otomatis. Karena murid akan mendengarkan bagaimana apa yang dibaca oleh gurunya. Ya. Maka tadi kita bahas kecuali murid dengan guru. Ya. Saya sampaikan sekali lagi bahwa tidak ada satupun sahabat yang berusaha mengikuti bacaan Al-Qur'annya Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Ruwaha. Sahabat-sahabat yang suaranya luar biasa bagusnya. Ya. Sampai Nabi malam-malam lewat rumah Abu Musa sedang salat malam, baca ayat Al-Qur'an secara jahar. Nabi diam sejenak. Nabi menyempatkan mendengarkan bacaan Abu Musa. Pagi-pagi Nabi mengatakan, "Wahai Abu Musa, tadi malam aku sempatkan diriku mendengar bacaanmu, bagus. Engkau diberi oleh Allah tenggorokan seperti Nabi Daud." Antum tahu jawaban Nabi Musa? Jawaban Abu Musa? "Ya Rasul, kalau aku tahu engkau mendengarkan bacaanku, maka apa? Sayang aku nggak tahu kalau engkau mendengarkan bacaanku ya Rasul. Seandainya aku tahu, maka aku akan bikin yang lebih bagus lagi." Berarti masih ada simpenan ya, masih ada yang lebih bagus lagi, gitu ya. Tidak ada sekali lagi para sahabat yang meniru-nirukan suara Abu Musa. Masing-masing berjalan dengan keadaan masing-masing. Karena sunatnya seperti itu. Ya, tidak mengikuti bacaan satu orang. Termasuk adzan, nggak boleh. Nggak ada adzan Mekah, adzan Madinah seperti ini, nggak ada. Yang ada adzannya si A seperti ini, adzannya si B seperti ini. Ya. Bagaimana dengan akad pada bai'us salam yang biasanya akadnya di awal? Bagus nih, menarik. Untung antum tanyakan. Saya kira kalau nggak ditanyakan bisa salah paham dengan apa yang kita bahas tadi. Kita tidak boleh menjual sesuatu yang barang itu masih milik orang. Tidak boleh, haram. Tadi larangan Nabi kepada Bilal. Tapi kita boleh menjual sesuatu yang apa? Yang belum kita bikin. Itu boleh. Saya tukang kayu. Antum beli lemari sama saya. Antum bilang, "Pak, panjang sekian, lebar sekian, modelnya begini, digambar. Lemarinya belum jadi." Saya bilang, "Boleh. 2 juta. Uang antum serahkan ke saya 2 juta, lemari belum jadi. Boleh apa tidak?" Boleh, ini salam namanya. Bai'us salam. Boleh. Jadi menjual sesuatu sudah dibayar tapi barangnya belum jadi. Boleh. Ya, adapun kayu segala macam peralatan saya punya. Memang itu kerjaan saya. Boleh. Yang tidak boleh, lemari itu sudah jadi tapi masih di toko orang. Masih punya orang. Saya cari-cari pembeli. Itu yang tidak boleh. Paham ya? Bisa bedakan antara menjual sesuatu yang belum dimiliki dengan menjual barang yang belum jadi, belum kita bikin. Mengucapkan salam di telepon kita tidak kenal dan tidak tahu agamanya. Bagaimana? Begini, memberikan salam itu siapa duluan?
yang datang memberi salam, yang didatangi menjawab salam, apa yang didatangi ngasih salam, yang datang menjawab salam. Jawabnya, yang datang memberi salam, yang didatangi menjawab salam, yang berjalan memberikan salam kepada yang duduk, yang berkendara memberikan salam kepada yang jalan kaki, dan seterusnya. Ada sunnahnya. Ya. Maka jika antum ngangkat telepon, kering, antum angkat. Yang sunnah, assalamualaikum apa halo? Ayo. Ya. Sunnahnya, halo. Halo. Kenapa? Karena yang sunnah memberikan salam itu yang ditelepon apa yang nelpon? Yang nelpon, kan yang datang. Ya. Maka antum halo. Nah, yang nelpon itu yang memberikan salam. Walaupun antum tahu, ini ibu antum, ini ayah antum, yang jelas-jelas muslim, ini teman antum, pakai handphone kan sekarang tahu siapa yang nelpon. Kita buka, halo, atau ya, atau apa. Tunggu yang nelpon itu ngasih salam, baru kita jawab, waalaikumsalam. Ya. Kecuali papasan. Papasan maka disunahkan dulu-duluan. Ya, papasan di jalan. Siapa yang ngasih salam duluan? Dulu-duluan. Yang lebih dulu itu lebih bagus. Kalau melihat realita umat Islam hari ini mengenai afsus salam yang kaitannya dengan canggihnya teknologi seperti komunikasi via handphone, kata-kata yang pertama kali adalah halo, baru salam. Barusan kita bahas ya, berarti udah terjawab. Jadi sekali lagi, yang memberikan salam, yang menelpon ya, bukan yang ditelepon. Saya seorang akhwat bekerja di sebuah kantor PJTKI, kebetulan untuk wanita sebagai pekerja pabrik. Bagaimana hukumnya? Apakah uangnya termasuk halal atau haram? Salahkah menurut pandangan syariat? Adakah dalil mengenainya? Antum tahu hukum asal wanita dan hukum asal laki-laki? Hukum asal laki-laki adalah fantashiru fil ard. Surat Al-Jumu'ah. Hukum asal laki-laki adalah fantashiru fil ard. Bertebaranlah kalian di muka bumi. Maka laki-laki semakin besar, semakin hebat, itu semakin bertebaran kemana-mana. Ya, sebentar di Saudi, sebentar di Palestina, sebentar di Jepang, sebentar di Indonesia. Ini laki-laki hebat. Ya, lihat Imam Syafi'i, lahir di Mekah, belajar di Madinah, kemudian di Baghdad, meninggal di Mesir. Itu. Adapun wanita, hukum asal wanita adalah ayat waqarna fi buyutikun. Walaupun ayat ini untuk istri-istri Nabi, tapi secara umum untuk seluruh kaum muslimah. Waqarna fi buyutikun, tinggallah kalian di rumah. Tinggallah kalian di rumah. Ini yang terbaik. Maka jika seorang wanita ditanya oleh temannya, kenalannya, saudaranya, engkau kerja di mana? Dijawab, ibu rumah tangga. Selesai jawabannya. Ya, jawaban yang sempurna, jawaban yang tepat, jawaban yang membanggakan. Ya. Ketemu teman kuliah, dia sudah jadi manajer, sudah sama-sama wanita ya. Sekarang kamu kerja di mana? Ngurus suami sama anak-anak. Jawaban yang luar biasa. Ya, maka jangan malu-malu. Ya, ucapkan, saya ngurus suami sama anak-anak. Ya,
Jangan malu, saya ngurus suami mana anak. Nah, jangan minder ya. Justru bangga. Seorang wanita yang mengurus suami anak-anak luar biasa. Luar biasa. Apalagi seluruh perintah suami ditaati. Setelah sebelumnya dia sholat 5 waktu. Sholat duha nggak pernah, sholat tahajud nggak pernah, puasa Senin Kamis nggak. Dia cuma sholat 5 waktu. Habis itu dia puasa Ramadan. Senin Kamis nggak pernah, 6 hari bulan Syawal nggak pernah, puasa Arafah nggak pernah, apalagi puasa Nabi Daud. Cuman puasa Ramadan. Habis itu dia menjaga kehormatannya, menutup auratnya. Berapa tadi? 3 ya. Pertama apa tadi? Sholat 5 waktu. Ya. Berarti sholat duha nggak pernah, tahajud nggak pernah, qobliyah ba'diyah nggak pernah. 5 waktu doang. Habis itu puasa Ramadan, nggak ada yang lain. Habis itu menjaga kehormatannya, menutup auratnya, pakai jilbab dan seterusnya. Yang terakhir, mentaati suaminya. Apapun kata suami, sami'na wa ata'na. Ya, 4 itu doang. Disuruh apa wanita ini oleh Allah? Allah menyuruh apa kepada wanita seperti ini? Apa bu? Masuklah ke pintu surga dari pintu mana saja. Subhanallah. Mulia sekali wanita seperti ini. Ya. Untuk masuk surga cukup dengan 4 itu. Enggak ada jihad, salat berjamaah di masjid, ngaji ke sana kemari. Ya, ngaji sekedarnya saja, cari ilmu. Ya, wah, Senin ngaji, Selasa ngaji, Rabu ngaji, ya, sampai suaminya di rumah masih ngaji. Bang, baik-baik di rumah ya, no kopi di sana, no gula di sana, ya, saya mau ngaji. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini nggak paham dengan hasil ngajinya mana. Nggak ada wanita disuruh masuk pintu surga dari mana-mana, dari pintu mana saja, syaratnya ngaji di mana-mana. Enggak, ngaji secukupnya seminggu 2 kali, seminggu 2 kali. Ya, wah ini di sono panitia, ya, jadi pengusaha taklim. Suaminya dibiarkan, suaminya mau lagi. Ya, diam, iya. Ya suaminya nggak jahil ya, suaminya nggak paham ilmu. Ya. Padahal kesel juga suaminya, bikin kopi sendiri, masak sendiri, nyeplok telur. Ya, kasihan suami seperti ini. Nah, ini nggak paham, kemana ngajinya? Berkhidmat kepada suami, melayani suami, menyenangkan suami, pahala besar luar biasa. Ya. Haramkah wanita bekerja? Tentu tidak haram. Tentu tidak haram. Untuk mengharamkan butuh dalil, ya. Tetapi dalam keadaan darurat tentunya, suami enggak punya, atau suami sakit-sakitan, atau suami penghasilan kecil sekali enggak mencukupi, kebetulan dia bisa bekerja, ya boleh. Tapi ada syarat, 1, kerjaannya halal, bukan di asuransi, bukan di bank ribawi, bukan di tempat-tempat yang haram. Yang kedua, tidak ada khalwat, tidak ada ikhtilat di kantornya itu, di tempat kerjaannya itu, ya. Dan di perjalanannya, di tempat kerjaannya bagus, tapi di perjalanannya dia berdua dengan sopir, haram. Atau dia berdesak-desakan di angkot, di bus, di kereta, haram. Ini lebih sulit lagi kan? Nah, yang keempat apa? Diizinkan suami. Maka jika suami tidak mengizinkan, haram. Wanita bekerja di luar, kalau suami tidak mengizinkan dan suami masih bisa memberikan nafkah walaupun sedikit, maka haram. Ya. Kalau saya menyimpan modal dengan seorang teman yang sedang usaha, misalnya setiap bulan saya dapat bagi hasil 200.000. Jadi kalau nyimpan 10 juta maka bagi hasilnya 400.000. Bagaimana? Jelas yang kita bahas tadi, apa? Riba.
Riba dipatok dari awal. Prosentase dari modal nggak boleh. Yang boleh prosentase dari keuntungan. Bagi hasilnya berapa? Oh, Bapak dapat 40%. Karena saya usahanya berat, saya juga punya modal, maka saya 60%, Bapak 40%. Dari apa? Dari keuntungan, bukan dari modal. Salah kalau dari modal, dari keuntungan. Artinya kalau untung 1 juta, ya Bapak 400.000, saya 600.000. Gitu. Kalau untungnya 2 juta, ya tinggal kalikan. Ya. Kalau saya menanam modal kepada teman dan hasil dari usaha dibagi 2 dengan kami berdua dan tidak ditentukan besarnya, tergantung dari keuntungan yang didapat, apakah ini boleh? Nah, ini yang boleh. Ini bukan riba. Jadi sekali lagi, tergantung dari untungnya berapa. Bulan ini untung 1 juta, 500.000, 500.000. Bulan depan untung 100.000, ya 50.000, 50.000. Ana saat ini berniat mau umroh atau haji tapi belum punya uang. Ya semuanya begitu. Emang ada yang nggak niat? Antum semuanya pengen haji, pengen umroh. Kalau nggak punya uang gimana? Ya. Salah satu yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat adalah apa? Para ulama memuji keadaan sahabat, salah satunya adalah tidak takalluf. Jauh dari takalluf. Apa takalluf? Membebani diri dengan beban di luar kesanggupan. Para sahabat hidup tidak takalluf. Bisa beli, beli. Enggak bisa? Ya enggak. Enggak kayak kita. Bisa beli, beli. Enggak bisa beli? Ngutang. Nah, itu kita. Takalluf ini. Para sahabat berkorban, banyak yang berkorban. Maka Nabi pernah 100 ekor unta, ya kan? 70 beliau sembelih sendiri, sisanya 30 diwakilkan pada Ali bin Abi Thalib. Dan dipesankan pada Ali, jangan pernah mengambil kulitnya, kepalanya untuk upah bagi yang menyembelih, ngelet, dan seterusnya. Itu yang mampu, yang nggak mampu nggak kurban. Bahkan Abu Bakar dan Umar pernah satu ketika tidak kurban. Ya. Nah, beda dengan kita. Punya uang kurban, nggak punya patungan. Nah, nggak ada kurban patungan. Kecuali sapi, unta, boleh patungan 7 orang. Ini kambing, patungan sekelas. Ya. Sekelas 20 orang, patungan 100.000, 100.000. Sekelas 20 orang mestinya 20 kambing. Ini cuman 5 kambing. Ya nggak sah, nggak ada kurban di situ. Ini takalluf. Ya, nah, termasuk haji dan umroh. Bisa berangkat, nggak bisa sudah. Nah, takalluf ini ditangkap oleh depak. Ditangkap oleh depak. Depaknya ngajarin orang takalluf. Yang nggak punya duit, udah nyicil aja dulu. Wow, maka nyicil. Punya 25 juta, bisa daftar, namanya masuk. Udah begitu yang 25 ini dibikin takalluf lagi oleh bank. Ya. Kalau Bapak ke depan kan harus 25, kalau ke kami 5 juta. Nama Bapak masuk. Ya. Lalu yang 25 ditalangi oleh bank. Ya. Nah, kita nyicil ke bank yang 25 itu. Tentu nyicilnya tidak 25, 26, 27. Jadinya apa? Ya, ribuan, ratusan ribu nama bisa masuk. Karena cuma 5 juta. Mestinya jangan. Siapapun yang mau haji tahun ini bayar 50 juta. Cash. Kan jarang yang bisa, ya kan? Jarang yang bisa. Makanya
nggak ada kuota, sedikit kan, nggak ngantri. Sekarang ngantri sampai 2020, 2025. Karena apa? Banyak yang bisa, orang pada takaluf. Nah itu, ini rahasia sunnah. Rahasia bagaimana cara beragama sahabat. Coba kalau nggak ada yang takaluf, didiemin aja. Kalau saya sudah punya 50 juta, 60 juta, baru serahkan. Haji itu enak apa nggak enak sih? Haji itu ibadah apa senang-senang sih? Ibadah kan? Ngapain ibadah maksain diri? Ya, sahabat. Ketika dikatakan ini nggak wajib, nggak usah. Sahabat seneng nggak? Seneng. Kenapa kita nggak seneng? Ya, karena seorang janda belum haji, dia punya uang banyak. Dia punya uang banyak nih. Oh, bisa lah bayar UNH sekaligus. Bahkan sekaligus 2 orang, 3 orang dia bisa. Tapi dia nggak punya mahram. Suami nggak punya, abang nggak punya, ayah nggak punya, anak laki-laki nggak punya mahram. Ya. Lalu saya bilang sama janda itu, Bu, walaupun ibu uangnya banyak, ibu tidak wajib pergi haji. Karena ibu nggak punya mahram. Mestinya kalau yang waras si ibu ini ketawa apa nangis? Ya, ketawa. Oh, alhamdulillah dong, nggak wajib ya. Kan mestinya seneng. Ini malah nangis ya, gimana? Masa saya enggak? Kan mestinya seneng. Karena haji kan kewajiban. Ibu nggak wajib. Kan mestinya seneng, orang nggak wajib. Ini malah maksain. Cari-cari mahram lah. Ya kan? Udah nikah aja dulu dah, masih apa dah? Ya, nikah doang. Asal jangan diapa-apain ya. Buat apa? Ini kilah Yahudi lagi. Ya udah nggak wajib kan seneng. Kenapa sedih? Lihat para sahabat seneng. Ya, kita ini manusia. Fitrah manusia kan. Oh, Bapak nggak wajib. Oh, alhamdulillah kalau nggak wajib. Ya. Antum capek, males mau ke masjid, capek ya kan? Sebentar lagi azan, tiba-tiba hujan bers. Seneng nggak? Seneng ya, nggak usah bohong, seneng. Ya, seneng kan nggak wajib jamaah karena hujan. Ngapain maksain pakai payung? Ya, hari ini kan muncul pemahaman yang menyimpang. Kan sekarang sudah ada payung, walaupun hujan masih wajib ke masjid. Keliru, kecuali kalau dengan payung itu bisa apa? Betul, payung dengan payung masih wajib ke masjid, betul. Kalau payung itu bisa menghentikan hujan. Nah, kalau payung itu menghentikan hujan, iya, nggak wajib. Kan payung tidak menghentikan hujan, hanya menghalangi hujan ke kepala kita, ke badan kita, maka masih tidak wajib. Tidak bisa menjadikan yang tidak wajib jadi wajib. Ya, nah ini bagian dari manhaj beragama dengan mengikuti cara sahabat, jangan ngarang sendiri. Ya. Adakah lembaga Islam yang seperti bank-bank yang mempermudah kaum muslimin menabung? Kalau menabung nggak masalah. Kalau menabung nggak masalah, ya. Antum menabung di BCA, Mandiri, Muamalat ini nggak masalah. Yang masalah ketika antum minjam, ya. Nggak masalah kalau menabung. Kan ribanya berapa ketahuan, ya. Antum nabung dalam 5 tahun ini, antum hitung, kan gampang lah ngitungnya ya kan. Antum, tabungan antum 100 juta. Begitu dilihat dalam 5 tahun kok 110 juta misalnya. 10 juta riba. Antum ambil, itu bukan uang antum, haram antum makan, maka antum buat untuk perbaikan jalan kaum muslimin, got-got, jamban dan seterusnya. Kalau terpaksa bisa untuk fakir miskin yang sangat membutuhkan, ya, nggak masalah kalau menabung. Yang masalah kalau pinjam, kalau bagi hasil, itu baru masalah. Bagaimana dengan bunga deposito? Apakah itu termasuk riba juga? Iya, mau deposito, mau apalah, pokoknya bunga.
uang sekian dalam waktu sekian bertambah sekian, sementara tidak ada akad jual beli bagi hasil, maka itu riba. Bagaimana kalau yang mengucapkan salam ke kita orang Kristen? Dijawab atau tidak? Berselisih para ulama. Yang tidak berselisih, wa'alaikum. Nah, ini tidak berselisih. Ya. Ini tidak berselisih. Seluruh ulama sepakat berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian peristiwa tentang Aisyah, ya, di mana Rasul bersama Aisyah diberi salam oleh Yahudi. Salamnya bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum, diplesetin. Artinya celaka engkau. Bukan selamat tapi celaka. Rasul tahu, Aisyah tahu, orang Arab kan. Aisyah menjawab, marah. Maka Aisyah menjawab, wa'alaikum la'natullah wa'alaikum ghadabullah wa ya ikhwanal qiradatal wa khanazir. Oh, sebaliknya engkau mendapat laknat Allah, kutukan Allah wahai saudaranya bangsa kera dan babi. Marah Aisyah. Nabi mengatakan, enggak usah Aisyah, enggak usah begitu, cukup jawab wa'alaikum. Apa artinya wa'alaikum? Kamu juga kayak gitu. Tapi kan sederhana, wa'alaikum. Nah, sebagian ulama mengatakan berarti kalau diberi salam oleh orang Yahudi, Nasrani, Konghucu dan seterusnya, disuruh menjawab wa'alaikum. Gitu. Adapun Ibnu Abbas berpendapat lain. Ibnu Abbas mengatakan dijawab, Nabi mengajarkan wa'alaikum karena salamnya assam, bukan assalam, diplesetin. Enggak benar, enggak baik. Maka jawabnya wa'alaikum. Adapun salamnya baik, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, maka boleh. Nah, ini pendapat Ibnu Abbas. Jadi ada dua pendapat. Saya kira pendapat Ibnu Abbas ini kuat. Orang yang mengatakan bukankah kita tidak boleh mendoakan orang kafir? Yang tidak boleh kan doa ampun, doa pengampunan dari Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, kan nggak ada ampunan. Yang ada selamat, rahmat, kan semua orang dapat rahmat. Wasi'a kulla syai'. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Orang-orang Jepang, orang-orang Amerika sekarang ini dapat rahmat Allah nggak? Kalau nggak dapat, mati semua. Orang bisa hidup, bisa bernafas, bisa makan enak, bisa tidur nyenyak, itu karena mendapatkan rahmat Allah. Rahmat di dunia tentunya, bukan rahmat di akhirat. Saya menjual rumah dengan harga tertentu dan disepakati sama pembeli untuk dibeli dengan cara dicicil selama 3 tahun. Dan dia bersedia memberi DP kepada saya dan selebihnya ia cicil. Apakah ini bukan riba? Bukan. Satu harga kan? Bukan. Harganya berapa? 100 juta. Uang muka berapa? 10 juta. Sisanya dicicil selama 2 tahun atau 3 tahun. Ya, 2 juta, 2 juta, 2 juta atau 3 juta, 3 juta, 3 juta. Dan tidak naik, tidak turun. Halal. Ya. Yang haram kalau lihat suku bunga berapa. BI menetapkan suku bunga berapa. Nah, kalau sekian nanti sekian, nah itu yang haram. Adapun sudah jelas 3 juta tiap bulan, halal. Jangan dikasih 2 harga. Kalau lunas dalam 3 tahun berarti 110. Kalau lunas dalam 4 tahun berarti 120. Nah, ini haram. Apa hukumnya kerja di bank konvensional atau bank syariah? Haram. Haram. Apapun, ini bank konvensional dulu ya, bank syariah kalau betul-betul syariah tentu halal. Cuman ya jangan namanya, betul-betul syariah. Artinya bagi hasil, betul-betul bagi hasil, tidak ada bunga sedikit pun, tidak ada riba sedikit pun, tentu halal. Kalau bank konvensional yang jelas-jelas ada riba, ya tentu haram. Bagian apa? Seluruh bagian. Seluruh bagian. Sampai tukang bersihnya, sampai satpamnya haram.
Sama dengan satpam gereja, satpam tempat pelacuran, halal haram. Haram. Ketika sebuah perusahaan itu haram, maka yang terkecil pun haram. Kecuali perusahaan itu halal, ada bagian yang haram. Misalnya ada supermarket besar, menjual sembako, kursi, ini itu segala macam. Di ujung sana ada menjual babi. Saya kerja di supermarket besar itu sebagai satpam atau sebagai bersih-bersih, halal. Halal, ya. Kalau saya dikerja di tempat babinya itu tentu haram. Adapun yang intinya haram seperti asuransi, bank ribawi, maka mau bagian apapun haram. Masuk dalam keumuman wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian bertolong-tolongan dalam hal maksiat. Ini maksiat. Tidak boleh ditolong, ya, walaupun kita dibayar. Ya, saya kira waktu sudah habis. Mohon maaf, banyak pertanyaan yang belum terjawab mengingat terbatasnya ilmu dan waktu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.